kasih. Apa kabarnya hari ini? Baik. Mana semangatnya ya? Semangat pagi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari sama? Murisan kenapa ya? Ada yang tahu kenapa? Mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa hari ini? Ayo, Rafa pimpin doa dulu. Di situ ya. Sini, geser sini. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali Rafa. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri semuanya. Berdiri ngadep ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara yang nyata dimakmur senjata. Mari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur dan masa, ringan bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kenapa ya kita menyanyikan lagu nasional? Nah, supaya kita tahu nih lagu nasional kita, salah satunya Garuda Pancasila. Tahu semua? Tahu dong, masa nggak tahu ya? Semuanya pasti tahu itu Garuda Pancasila. Nah, berhubungan dengan kita akan belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Pancasila. Sebelumnya kita sebutkan dulu yuk. Pancasila yang kelima itu Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Tujuan pelajaran hari ini yang pertama, coba baca Rafa. Yang pertama, tujuan pelajaran hari ini yang pertama, terbaca tidak? Nah, menganalisis sikap perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua, baca Andini. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, baca Alika. Perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang keempat, baca Kaila. Yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, ini nih kita akan belajar tentang ini. Yang pertama kita, nah, ini lambang apa? Garuda. Oh, burung Garuda. Tentunya kalian masih ingat gak? Lehernya tuh ada berapa? Bulu di lehernya, kemudian di ekornya, di sayapnya ada berapa? Masih ingat? Waktu pelajaran sebelumnya sudah dipelajari ya tentang jumlah bulu dalam burung Garuda. Dalam sayapnya ada berapa jumlah bulunya? Ada 17. Kalau dari ekornya ada berapa jumlahnya? Ada 8. Kemudian bulu pada lehernya ada 45. Kira-kira itu menandakan apa ya jumlah-jumlah tersebut? Siapa yang tahu angkat tangan? Angkat tangan siapa yang tahu? Coba Keke. Artinya apa ya? Ada 17, ada 45, ada 8. Itu artinya apa? Tanggal apa? Kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Kalau 8-nya? Apa? Bulan? Ya, bulan Agustus. Dan 45 itu apanya? Ya, tahun Indonesia merdeka adalah pada tahun 1945. Ya.
Apa saja sih yang termasuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila? Ada yang tahu nih? Apa aja sih sila pertama yang sesuai perilakunya apa? Yang kedua apa? Ketiga apa? Ada yang tahu? Coba kasih contoh, siapa yang tahu, angkat tangan. Angkat tangan. Yang pertama. Yang pertama itu apa sih? Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ada Pancasila ke-1 ya. Nilainya apa? Perilaku apa yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yang ke-1? Beriman. Nah, beriman. Apalagi? Beriman dan bertakwa. Beribadah sesuai agama. Kemudian apa lagi? Yang pertama perilakunya apa? Tidak memaksakan kehendak. Misalkan, ya ayo kita masuk ke agamaku yuk, gitu kan? Itu kan tidak mungkin. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Meskipun kita berbeda agama, tetapi kita harus tetap bersatu. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Coba kalian perhatikan. Tonton dulu yuk video berikut ini. Kalian jangan ribut. Kalian simak dulu ya, perhatikan. Cerita ibuku, jangan menghina orang lain. Diva sayang, sekarang waktunya mendengarkan cerita ibu. Ibu, ayo cepat ceritakan lagi. Iya, Pupus juga mau mendengarkan. Jangan menghina orang lain. Pagi yang cerah, burung-burung berkicau, dan terlihat kancil yang sedang berjalan di hutan. Pagi-pagi enaknya jalan-jalan ya, sambil lihat pemandangan. Aku mau ke sungai, Hai Ular, mau kemana kamu? Kancil, ini aku mau ke sungai. Ayo kita bareng ke sungai. Ayo. Kancil dan Ular pergi bersama-sama ke sungai. Ular, beberapa hari ini kamu tidak kelihatan di sekitar sini. Iya, kemarin aku sedang mencari rumah baru, jadi jarang ke sungai. Oh gitu ya. Sepertinya itu Ular. Ular sini, mau kemana kamu? Kancil, ini aku mau ke pohon untuk istirahat. Sini dulu lah, kita ngobrol sebentar. Oke, aku ke situ. Ular, kamu kelelahan, habis dari mana? Iya, Ular, aku memang sedang mencari tempat istirahat yang pas. Oh gitu ya, kalau gitu kayaknya enak buat istirahat. Oh iya, Ular, aku lihat-lihat tentu badannya paling dari kamu tidak menarik. Oh, dari kecil kamu seperti itu terus. Iya, Ular. Ular, kamu tidak boleh berkata seperti itu pada Ular. Ular sangat tidak sopan, mengejek Ular karena bentuk badan yang aneh dan warnanya jelek. Ayo Ular, kita tinggalkan Ular. Biarkan saja dia. Baiklah, aku juga mau istirahat di pohon itu. Aku sudah lelah. Sorenya, Ular pergi, kemudian ia menyusuri hutan. Jam segini, enaknya cari makan. Tanpa sengaja, badannya terkena ranting pohon sehingga dia terluka. Aduh, apa ini? Badanku sakit sekali. Tidak, sakit. Di bawah sepertinya Ular. Kenapa dia merasa kesakitan? Aku harus menolongnya. Sakit. Kenapa kau Ular? Tolong aku. Badanku terkena ranting pohon. Cepat panggilkan penghutang. Baiklah Ular. Tanpa berpikir panjang, kutu-kutu. Sinyalnya loading. Gak pakai itu.
langsung mencari penghuni hutan. Ia bertemu dengan Kancil. Kancil, Kancil. Kupu-kupu, kau masih ingat pada aku tidak? Siapa ya? Kayaknya kita belum pernah bertemu. Aku temanmu, ulat. Aku sudah bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Oh, pantas aku tidak mengenalimu. Ayo Kancil, bantu aku. Tadi aku bertemu ulat. Dia sedang kesakitan. Badannya terkena ranting pohon. Ayo kita tolong. Kancil dan kupu-kupu sampai di tempat ular yang sedang kesakitan. Ya, kenapa kamu menangis? Kancil tolong aku. Badanku berdarah di ranting pohon. Iya, baiklah. Aku akan membantumu. Sabar ya. Kemudian Kancil memberi ramuan luka pada ular. Kupu-kupu, aku berterima kasih sekali padamu karena kau sudah menolongku. Sudah seharusnya bersama teman kita harus saling menolong. Indah sekali saya kupu-kupu. Sepertinya aku pertama kali melihatmu. Kamu tidak mengenalinya, ular. Memangnya dia siapa? Dia itu ular teman kita yang dulu kamu ejek. Hah? Kenapa dia mau menolongku? Aku salah dulu pernah mengejek kamu, kupu-kupu. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Aku ikhlas menolongmu. Ular, berterima kasih kepada kupu-kupu. Dia sudah ikhlas menolongmu. Padahal dahulu ia pernah diejek olehmu. Jangan kau ulangi perbuatanmu itu ya. Kita tidak boleh mengejek kekurangan orang lain. Baiklah tuanku Prabu Yudhistira, aku mengaku salah. Aku tidak akan mengejek kekurangan orang lain lagi. Ular mengaku salah dan meminta maaf kepada ular. Kalian tidak boleh menghina orang lain, itu perbuatan buruk. Baik, Bu. Bisa akan ingat itu. Ya, Bu. Pupus tidak akan menghina orang lain. Cerita tersebut mengandung nilai Pancasila ya. Pancasila keberapa ya? 1. Pancasila keberapa? 1. Ke-1. Apa tandanya bahwa yang cerita tersebut termasuk Pancasila ke-1? Apa? Yang kencang suaranya, yang kencang suaranya. Nah, tidak boleh mengejek orang. Artinya harus menghargai orang lain. Termasuk Pancasila ke-1, betul apa salah? Pancasila keberapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Sila keberapa? Sila keberapa? Pancasila sila ke? Coba bisa sila keberapa? Menghargai orang lain, menolong orang lain itu termasuk Pancasila sila ke? Sila ke berapa? Sila ke 2. Bunyinya apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menghargai orang lain. Tidak boleh menghina. Seperti tadi dalam cerita tersebut. Ada siapa aja tuh tadi? Ada kancil, ada ulat, ada ular. Awalnya ular mengejek. Tuh kan kita tidak boleh mengejek. Suatu saat ular jalan-jalan di hutan. Kemudian bagaimana tuh ulat? Kena ranting. Ya, kena ranting. Badannya bagaimana? Badannya terluka. Dia meminta tolong. Akhirnya ada yang datang. Siapa tuh? Apa? Ada kupu-kupu menolong. Dan ternyata dia adalah ulat yang dulu pernah diejek oleh ular. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita harus menghargai orang lain meskipun berbeda suku, berbeda agama, kemudian berbeda ras ya. Nah, itu. Jadi dalam cerita tersebut mengandung sila ke. Oke, sebelum dilanjutkan kita bagi dulu menjadi 3 kelompok. Ibu bagi dulu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Rafiki, Michelle, Sandi, Nisa, dan Hoiriah. Duduknya pindah, berkelompok. Rafiki, Michelle, Sandika, Nisa, dan Hoiriah.
Kelompok 2, Rafa, Safira, Zalfa, Faiza, dan Hari. Hari tidak ada ya? Hari tidak ada. Ya udah nggak apa-apa berempat juga. Rafa, Safira, Zalfa, Faiza, Hari. Di mana? Oh, di sini boleh, di sana boleh. Kelompok 3, Andini, Alika, Fadli, Kaila, dan Alvino. Ya. Nah, sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Kamu di situ, biar kelihatan di situ. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, dalam Pancasila ada 5 nilai. Yang pertama nilai apa? Ada nilai? Nilai apa itu yang pertama? Pancasila. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Yang kedua? Yang kedua? Mengandung nilai apa? Kemanusiaan. Yang ketiga? Persatuan. Yang keempat? Nilai kerakyatan. Yang kelima? Nilai keadilan. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama mengandung nilai. Yang pertama nilai ketuhanan. Yang kedua? Kemanusiaan. Yang ketiga? Persatuan. Yang keempat? Kerakyatan. Yang kelima? Keadilan. Masih ingat? Coba Andini, sila pertama mengandung nilai apa? Ketuhanan. Yang kedua, Faiza, mengandung nilai 3. kemanusiaan. Yang ketiga, mengandung nilai Alvino persatuan. Yang keempat, Ria, kerakyatan. Yang kelima, Alika, keadilan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Semuanya udah pada hebat-hebat nih. Kayaknya nih gak ada yang. Mana nih semangatnya nih? Kita itu dulu yuk. Kita ada permainan dulu yuk. Semuanya berdiri. Ya makanya berdiri yuk. Biar gak ngantuk, berdiri dulu. Nah, kita ada tepuk ya. Tepuk Pancasila. Misalkan kalau tepuk Pancasila. Kalau misalkan ketuhanan berarti tepuknya? Berarti tepuknya? Sila ke-1 kan ketuhanan itu sila ke-1. Kalau ibu bilang ketuhanan tepuknya 1 kali. Kalau misalkan persatuan tepuknya 3. Kalau misalkan keadilan tepuknya 5 kali. Ayo. Kita mulai ya. Semuanya konsentrasi. Tepuk Pancasila. Ketuhanan. Kemanusiaan. Persatuan. Keadilan. Keadilan berapa? 5. Makanya konsentrasi ya. Persatuan. Nah kan konsentrasi dong. Persatuan itu sila keberapa? Ketiga. Oke mulai ya. Persatuan. Ketuhanan. Kan ketuhanan 1. Keadilan berapa? Nah, ada yang salah ya tadi. Persatuan. Mana semuanya tangannya? Persatuan itu sila keberapa? Ketiga kan. Persatuan. Kerakyatan. Ada yang salah. Siapa yang salah? Jujur siapa yang salah? Ada berapa orang yang salah?
Konsentrasi, konsentrasi. Ketuhanan. Ketuhanan. Keadilan. Masyarakatan. Kerakyatan ya. Persatuan. Kemanusiaan. Nah, masih ada yang salah. Masih ada yang salah. Masih ada yang salah. Sekali lagi. Ketuhanan. Kerakyatan. Salah, masih salah. Masih ada yang salah. Coba semangat semuanya. Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Kerakyatan. Keadilan. Mana kamu? Gini-gini aja. Ketuhanan. Ketuhanan. Ini mana konsentrasinya belum ada nih, masih pada bengong. Ketuhanan. Ketuhanan. Kerakyatan. Persatuan. Kemanusiaan. Masih ada yang ekor ya. Silakan duduk kembali, tepuk tangan dong untuk semuanya. Ayo simak lagi ya. Iya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Yap, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan. Coba perhatikan semuanya ya. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sila pertama. Nah, sikap perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap tenggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Dan memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Nah ya. Nah, jadi Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Perilakunya nah, dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah nilai Pancasila yang tadi disebutkan itu sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sila pertama nih tadi apa sila pertama? Nah, sila pertama mengandung nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama apa? Mengimani adanya Tuhan yang Nah, coba baca Sandi. Oh. Melaksanakan perintah serta larangannya. Kemudian Nisa coba baca. Pemeluk agama. Saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Yang ketiga baca Alvino. Toleransi dalam kehidupan beragama. Ya, kemudian yang selanjutnya Safira. Nah, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Andini yang kelima. Tidak mencemooh dan merendahkan orang lain. Nah, ini sila pertama yang mengandung nilai ketuhanan. Ya, sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah sudah diterapkan? Kenapa belum? Coba kalau ada yang berbeda agama, berbeda keyakinan, apakah kita harus menjauh? Nah, tapi harus bagaimana? Harus iya, toleransi ya, menghargai antar pemeluk agama. Nah, nilai kedua. Nilai apa? Tadi mengandung nilai kemanusiaan, ya. Yang pertama baca Kaila. Seluruh rakyat Indonesia. Suaranya yang kencang. Dalam hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, baca Rafa. Sesama rakyat. Jadi tidak ada perbedaan sosial ya. Yang ketiga apa? Rafiki. Yang ketiga, mengutamakan tenggang rasa dan saling tolong menolong. Yang keempat baca semuanya. Yang kelima baca semuanya. Saling menghargai pendapat. Coba kamu keluarkan alat tulisnya. PKN. Ayo keluarkan bukunya ya.
Yang ketiga, mengandung nilai apa yang ketiga? Nilai persatuan. Ya. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Yang pertama, contohnya apa? Menggunakan bahasa persatuan. Apa bahasa persatuannya? Bahasa Indonesia. Kamu kan gunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Ya? Kamu kalau berbicara dengan teman menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Tentunya digunakan dalam kehidupan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperjuangkan dan mengharumkan nama baik Indonesia. Jadi nih, kalau misalkan kalian bisa berprestasi, misalkan mengikuti lomba sampai masuk tingkat internasional misalkan, nah kalian itu sudah mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Kemudian yang ketiga, apa? Cinta tanah air. Kalian cinta terhadap tanah air kalian? Cinta. Tentunya cinta ya. Kalau cinta tandanya bagaimana ya? Ya sayangnya bagaimana? Contohnya, kalau kalian cinta terhadap tanah air kalian, contohnya apa ya? Nah, menjaga apa? Menjaga persatuan, tidak bertengkar, ya tidak berantem, tawuran misalkan ya. Kemudian yang keempat, mengutamakan kesatuan dan persatuan. Yang kelima, patriotisme dimanapun kaki berpijak. Nah, yang keempat, Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Yang pertama, bacaan Dini. Harus bijaksana. Yang kedua, baca Anissa. Suara yang kencang, baca Anissa yang kedua. Yang ketiga, baca Kaila. Nah, keempat, baca semuanya keempat. Nah, yang kelima, Keputusan bersama mengambilnya harus melalui musyawarah. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak. Terakhir nih, Pancasila yang kelima mengandung nilai keadilan. Contoh sikap dan perilaku yang sesuai mengandung nilai-nilai Pancasila sila kelima. Yang pertama apa? Baca semuanya. Menerapkan perilaku adil dalam bidang sosial dan politik. Yang kedua, setiap orang. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kemajuan dan pembangunan Indonesia. Nah itu, jadi ada berapa nilai dalam Pancasila? Yang pertama nilai, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keadilan. Jadi ada 5 nilai dalam Pancasila. Oke. Nah, sudah dibagi kelompok, Ibu bagikan. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siapa yang menulis? Ya. Nah, tugasnya kalian diskusikan dengan anggota kelompok yang menerapkan
contoh sikap dan perilaku yang terkandung dalam Pancasila. Kalian diskusikan. Contohnya, sila yang pertama. Tadi contohnya apa? Sila pertama. Nah, sila pertama. Nilai ketuhanan kan. Contoh perilakunya apa? Misalkan ada teman yang berbeda agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan, mengejek. Sedang beribadah, tidak boleh ribut, tidak boleh bercanda. Nah, sekarang kalian perankan contoh sikap perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Coba kelompok satu nih, kelompoknya Rafa, kelompok satu. Mau memerankan sila keberapa? Sila keberapa? Kedua. Nanti diskusikan mau ngapain. Ya, yang mengandung nilai Pancasila. Ya, sila kedua. Kalau kelompok dua. Kelompok dua, sila keempat. Apa nih? Sila keempat. Nanti diskusikan mau ngapain. Ya. Kemudian kelompok ketiga mau memperagakan sila ke-1. Coba diskusikan ya, mau ngapain? Bagi perannya. Ini sebagai apa? Sandi sebagai apa? Coba ya. Rafa sebagai apa? Coba diskusikan. Ayo. Yang ini tadi sila keberapa? Kelompok ini tadi sila keberapa? Kedua. Sila kedua itu apa? Tadi. Contohnya, ya menghargai, mau menolong, yang dibis itu. Nggak boleh mengejek orang. Kalian mau ngapain perannya? Yang dibis itu. Oh, yang dibis itu ya. Nah, nanti siapa seolah-olah seperti dibis? Gitu, seolah-olah seperti di. Ya, jadi perannya tentukan seolah-olah seperti di bis. Nanti misalkan Rafa jadi supirnya, gini ya. Ya. Jadi orang melahirkan. Jadi menolong. Nah, ada misalkan ada nenek-nenek masuk. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan? Silakan duduk, ganti tempat duduk kan. Kasih tempat duduk. Nah. Iya. Ya, di depan tampilnya. Ya, silakan diskusikan nanti mau bagaimana, nanti disiapkan. Seolah-olah seperti di bis, nanti disiapkan kursinya ya. Mustahil. Coba ini kelompok kedua. Oh iya. Kelompok kedua tadi mau sila keberapa? 4. Memperagakan perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Mengandung nilai apa tadi? Nilai kerakyatan. Mau apa? Mau memperagakan apa nih? Mau memerankan apa? Mau memerankan apa tadi? Oh iya, ketua kelompok. Memilih. Mau memilih ketua kelompok. Dibuka bukunya. Mau memilih ketua kelompok. Nah, nanti siapa yang memimpin jalannya? Ya, nanti siapa yang memimpin jalannya diskusi, nanti kamu pimpin, nanti tentukan siapa aja calonnya. Kemudian nanti tentunya diambil suara terbanyak. Ya, kamu menurut bahasa kamu sendiri aja ya. Itu mah nanti ya, nanti. Nah, ini kelompok ketiga. Mau memperagakan sila keberapa? Sila ke-1. Contohnya apa nih? Mau memerankan apa? Berdoa maksudnya berdoa gimana? Jalan ceritanya bagaimana? Nah, lagi berdoa nih, terus
Ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Terus dikasih tahu bahwa kita tidak boleh mengganggu yang sedang berdoa. Ya, coba silakan diskusikan ya. Siapa yang mau berdoanya? Siapa yang mau mengganggunya? Siapa yang mau melerainya? Ya, nama anggota kelompoknya jangan lupa ditulis dulu. Sudah? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diskusikan ya. Ayo diskusikan. Tuh, diskusikan nilai-nilai apa saja yang terkandung pada sila Pancasila. Dan pilih salah satu nilai Pancasila. Kemudian praktikan dengan cara bermain peran sesuai dengan sila yang telah dipilih. Kemudian nanti tampilkan di depan kelas. Ya, berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Ayo diskusikan ya. Nanti untuk ini diisi dengan nanti ketika sudah tampil nanti ditanggapi. Apakah sudah bagus, apakah sudah sesuai. Itu ya. Ngerti? Nah, ini nanti diisi ketika kelompok yang lain tampil. Kamu tanggapi apakah sudah bagus, apakah sudah sesuai dengan silanya. Ya, nanti ketika kelompok misalkan kelompok 1, kelompok 2 nih, berarti kelompok 2 tampil nih, kamu tanggapi di sini. Di kelompok 2 nih. Ya, ketika kelompok 2 tampil, kamu isi di sini tanggapannya sudah bagus, setuju atau tidak setuju seperti itu. Ya. Apakah sudah sesuai? Ini kan belum tampil. Nah, yang ini untuk kelompok, misalkan yang tampil kelompok 1 nih, kamu tanggapi di sini. Oh iya. Ya. Bagus atau tidak, sudah sesuai dengan silanya atau tidak. Apa? Tidak, berarti itu yang dikosongkan. Berarti kelompok 1. Nah, kelompok 2 tidak diisi. Nanti kamu tanggapan untuk kelompok 3. Ya. Coba skenarionya ditulis mau bagaimana? Siapa yang berperan? Ayo, siapa yang berperan sebagai apa? Judulnya apa? Memperagakan sila keberapa? Silakan kamu tulis di buku masing-masing, di buku. Ayo, di buku kelompoknya. Coba LKPD-nya. Nah, nanti ini diisi ketika kelompok lain tampil. Misal kelompok 1 tampil, kamu beri tanggapan. Apakah sudah bagus tampilannya? Apakah sesuai dengan tadi sila yang kedua? Kalau nggak salah ya. Kelompok pertama itu memperagakan sila kedua. Apakah sudah sesuai? Nah, apakah setuju? Nanti kamu beri tanggapan. Begitu juga ketika kelompok 2 tampil, diisi di sini. Ini nggak usah diisi ya, karena cuma ada 3 kelompok. Ya, paham? Silakan kalian diskusikan. Mau bagaimana nanti? Ya, nanti mau bagaimana? Siapa yang berperan sebagai apa? Ketua diskusi. Siapa tadi kelompok ini berperan sebagai supir, kemudian ada penumpang lain. Nanti disiapkan. Ya, nanti disiapkan. Gak apa-apa, supir tinggal gini-gini doang. Sambil duduk. Ya. Coba diskusikan ya.
Diskusikan. Safira duduknya. Ayo diskusikan. Apa? Gak usah ini pakai apa? Pakai pulpen? Iya, Bu. Jangan. Hapus aja, hapus. Nanti kan ini diisi nanti. Ya, kalau yang ini gak usah diisi kan tidak ada. Ya, yang ini aja 1. Berarti yang 2 sama yang 3. Kamu tanggapi nanti ya. Ayo, ada kesulitan? Ada kesulitan? Ini dari tadi kagak ngerti, Bu. Nah, nanti kan mau memperagakan memilih ketua kelompok. Nanti siapa calonnya? Siapa saja calonnya? Tentukan. Siapa yang mau jadi calonnya? Calon ketua. Ayo. Nah, coba siapa? Huria. Terus misalkan Rafiki nih. Nah, nanti siapa yang mau pilih Rafiki gitu kan? Nanti kamu kenalkan calonnya ada Huria dan Rafiki. Kan ini untuk bermain peran aja. Bermain peran contohnya. Ya. Kemudian nanti dipilih siapa yang setuju, Ria. Nanti angkat tangan yang enggak setuju. Kenapa alasannya? Ditanya kenapa enggak setuju, misalkan seperti itu. Nanti dipilih sesuai tadi suara terbanyak. Oh, nah itulah yang terpilih dengan suara terbanyak. Itulah yang menjadi ketua, ya. Salah satu aja, misalkan ada 2 nih, nanti bersaing, ya. Sudah, yang ini bagaimana? Nah, jadi nanti siapa yang berdoanya? Nah, terus jangan harus mau. Ya berdoa bagaimana? Praktekin. Nah, lagi berdoa, terus ada yang mengganggu, siapa yang mengganggunya? Nah, kemudian orang apa? Ya, ini temennya yang mengganggu kan, sebagai teman Alpino yang mengganggu, nanti dilerai. Iya, karena beda agama, makanya diganggu kan. Ya misalkan ini Islam misalkan. Ya, mau Islam Kristen bebas lah. Mau apa? Pokoknya intinya mengganggu gitu kan. Tidak boleh berbeda. Meskipun kita berbeda agama, kita harus tetap menghargai, saling toleransi. Siapa yang sudah siap menampilkan? Siapa yang sudah siap menampilkan? Ayo. Siapa yang sudah siap menampilkan di depan? Siapa yang sudah siap menampilkan di depan kelas? Kelompok 3 sudah siap? Bisa eka ditu kaditu. Bisa eka ditu mah tenan haus. Dan we eta mah belum. Pedah tadi barudak noong. Tapi lewat mana ya? Lewat sini ya. Apa? Sebentar. Kalau kelompok 1 itu tampil, ditanggapi di sini. Sudah sesuai apa belum gitu. Ya gimana aja berisik gitu kan, ngobrol gimana aja ya. Ya. Apa? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Sudah siap untuk tampil? Sudah siap untuk tampil? Siapa yang mau tampil duluan? Kita itu aja ya, kita pakai urutan nih. Pura-pura. Enggak. Kita undi ya. Sudah belum diskusinya? Oke, sudah siap untuk tampil? Tak undi ya. Nah, sini ada nomor urutan tampil. Ya, nggak usah pakai botol. Nah, pakai tangan aja. Sudah siapa semuanya? Sudah didiskusikan siapa yang berperan sebagai apa? Siapa yang berperan sebagai apa? Oke. Jangan dibuka dulu ya, ketika diambil jangan dibuka dulu. Ini dulu deh. Jangan dibuka dulu, jangan dibuka dulu. Kita buka sama-sama. Ya, ayo buka 1, 2, 3. Mana lihat? Ke berapa? Ke 1, ke 3, ke 2. Oke, berarti tampil duluan. Oke. Ayo, yang tampil duluan kelompok 1 tampil pertama. Ayo, simpan, persiapkan mejanya. Tadi kan ceritanya latarnya dalam bis ya, dalam bis. Nah, udah, dua saja. Dua saja. Udah, stop. Itu aja. Nah, ini supirnya nanti gini ya. Ayo, nanti Rafa sebagai supir. Rafa sebagai supirnya. Nah, nanti ada yang masuk dari luar, Siapa yang? Saya. Ya, saya Ibu Hamil. Tuh, berarti kurang satu. Satu lagi, Sel. Misal aja. Jadi nenek-nenek pura-pura masuk. Nanti kasih tempat duduk, ya. Kasih tempat duduk. Ayo. Nanti masuk aja nanti ya, langsung. Oke, jadi ini pura-puranya kan bis sedang berjalan. Maju aja guys, keluar dah. Udah keluar dosen lagi. Ayo masuk. Udah siap. Yuk, kayak lagi di bis. Gini. Nah, ya. Ayo yang dari luar masuk. Yang lain jangan berisik. Jangan cengengesan. Terus jalan. Sudah sampai di tujuan.
Dah. Dah, udah. Dah, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, menurut kalian itu sila keberapa? Sila kedua. Saling menolong. Nah, sekarang kelompok berapa yang tampil? Hah? Ya udah. Belum. Ya, tulis dulu tadi. Tampilannya bagaimana? Ya. Diganggu aja, diganggu. Saya didorong-dorong. Tulisan. Iya, didorong boleh. Gini nih, ini kan lagi berdoa misalkan. Kemudian, ayo jangan main yuk, jajan. Ih, bentar lagi berdoa dulu gitu ya. Oke. Bentar saya lagi apin aja, jangan cengengesan ya. Ya, ayo. Udah siap? Ayo, di sini aja ya, di meja aja mungkin ya. Nanti Andini, awas dulu Andini, jangan di sini. Ini kan pura-puranya di kelas gitu kan. Nanti Andini datang. Andini jangan masuk dulu kamera, mundur. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan memilih ketua kelompok. Ayo siapa yang mau jadi calon ketua kelompok angkat tangan. Dah. Siapa yang memilih Rapiki? Ada. Mengapa kamu memilih Rapiki? Baik orangnya dan jujur. Jujur, oke. Mengapa Nisa kagak memilih Rapiki? Bandel, oke. Siapa yang memilih Ria? Mengapa kamu memilih Ria? Pintar. Kalau kamu? Kalau Nisa? Nah, jadi hari ini kita udah memilih calon ketua kelompok. Nah, satu, Bu. Karena Rapiki suaranya paling kecil cuma satu, berarti Ria yang menjadi ketua kelompok ini. Dah. Aduh. Ya udah. Ayo. Kamu nggak boleh begitu. Kita sesama agama, kita harus menghargai satu sama lain. Kan Alvino lagi berdoa. Ya. Jangan terlalu dekat. Palanya. Wow. Semisal lagi nulis. Semisal disut. Jangan duduknya yang benar. Ini udah tulis belum? Nanti mau di-shoot juga. Tadi ketampilan kelompok. Nah, nanti kamu tulis nih. Bagus, sudah sesuai dengan sila keberapa tadi? Sila ketiga. Keempat. Nah, ayo. Bagus, sudah sesuai.
Udah pause lah. Nah, setelah kalian diskusi, kalian menanggapi dari setiap anggota kelompok yang tadi tampil, ya. Siapa yang mau menanggapi? Silahkan kelompoknya semuanya maju ke depan kelas. Ayo, kelompok siapa duluan yang mau? Oh, tidak usah di depan kelas, langsung aja dibaca di sini ya. Siapa duluan? Yang mau mendakapi kelompok, misalkan kan tadi kalau kelompok 1 tampilan kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2 dan 3. Oke, kelompok 3 mau mendakapi dulu. Untuk tanggapan kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 sesuai dengan sila kedua juga baik mengalahkan satu sama lain dan juga bagus. Terus tampilan untuk kelompok 2 sesuai. Kelompok 1 sesuai dengan sila kedua juga baik menolong satu sama lain dan juga bagus. Untuk kelompok 2 sesuai dengan sila keempat dan juga bagus. Dah. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang kelompok mana lagi yang mau? Yang mau menanggapi? Kelompok apa nih, Bu? Kelompok berapa dulu? Kelompok 1, Bu. Satu katanya kelompok 1 mau ditanggapi nih. Kelompok 1 lumayan bagus, memerankan tokoh harus serius dan tidak boleh ketawa. Nah, harus serius katanya tuh. Tadi masih ada yang Ketawa. Saya juga sih. Nah, bagi yang kelompok bagi kelompok 3 nih, bagi kelompok 3. bagus sudah sesuai dengan sila ke-1. Tapi apa ya, Bu? Bagus, sudah sesuai dengan sila Ke-1. ke-1. Tadi ada teman yang lagi Doa. kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok. Nah, sekarang kelompok siapa yang mau baca? Ayo. Nah. Apaan, Bu? Tanggapan untuk kelompok 3. Tanggapan untuk kelompok berapa dulu? 3. Kelompok 3 dulu katanya. Lumayan bagus, sudah sesuai dengan sila keempat. Nah, sudah sesuai. Berarti untuk kelompok 2 itu Untuk kelompok 2 sudah lumayan kelompok bagus. 2 sudah Lumayan bagus. lumayan bagus. Kelompok Kebalik kayaknya nih, ya. Iya, Bu. Balik. Ulangi lagi. Dari kelompok 2. Berarti ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ini 2, ini 3. Pak, kelompok pertama dulu yang mau ditanggapi. Kelompok 2. Kelompok 2 Kelompok 2 sudah lumayan bagus. Sudah sesuai dengan sila keempat. Nah, itu untuk kelompok 2 tanggapannya sudah bagus. Untuk kelompok ketiga. Untuk kelompok ketiga sudah lumayan bagus. Sudah lumayan Bagus. Kita tepuk tangan dulu dong. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya sudah bagus, sudah dapat memperagakan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Ada yang ditanyakan? Ya. Sudah paham? Ngerti? Nah, jadi tadi dalam Pancasila itu ada berapa? 5. Ada 5 nilai. Yang pertama nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Jadi harus tahu. Ya. Untuk selanjutnya kalian belajarkan untuk memahami, Jangan berisik dong. Untuk lebih memahami, untuk mengetahui kemampuan kalian setelah tadi kalian belajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Ulangi ya, ulang. Tadi iya nah lewat tenang maka tinggal diedit.
Ya Nana pohon tadi di sini. Loh. Ya, piket di sana aja. Nanti di sini yang piket ini. Piketnya di sana gitu. Nanti yang di sini piketnya ini. Hah? Ya sorry doang, besok di situ lagi. Ya udah. Ulangi lagi. Besok pakai baju ini lagi, Bu. Iya kan? Dah. Lupa lagi kan tadi kan mana ya? Tadi sampai Nah, untuk refleksi ya. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keadilan. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, jika sudah paham, sudah mengerti, kita kerjakan dulu latihan soalnya. Duduk. Ya. evaluasi. Oh, nenek kenal Dewan. Belum. Udah Ibu yang marah-marah. Yang bikin es krim. Bukan. Beda lagi. Ayo baca. Baca kan beda soalnya tuh. Kasih nama dulu. Ya, gak apa-apa nama aja. Yang tidak tahu nomor absen tidak usah diisi. Cepetan. Ya. Kosongkan saja kalau kamu simpen itu. Ayo. Petunjuknya jangan diisi. Yang diisi nomor 1. Tadi kelompok 3 kan 1. Ini berapa Ibu? Ini kelompok 1. Yang tadi Bu, ini Pancasila berapa? Ya, nggak tahu Ibu. Jangan nanya kan ini lagi latihan. Soal, ngerjakan soal. Apa ya, Bu? Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan
Nah, di ketua kelompoknya saja, nanti yang mengumpulkan salah satunya saja. Salah satu anggota kelompok. Silakan dikumpulkan ke depan. Ayo, silakan dikumpulkan ke depan. Nah. Ayo, yang lainnya mana? Ya, ini sudah selesai. Mana? Dah, waktunya sudah habis. Sudah selesai, sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Nah, di sini setelah kalian belajar tadi, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Apakah bingung, masih bingung? Ataukah sedih? Senang tidak? Sedihnya kenapa? Diputusin pacar. Senang apa sedih? Senang ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan belajar tentang sikap perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yang lainnya ya. Nah, untuk itu berdoa dulu. Silakan yang pimpin doa tadi. Sebelum pulang, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Rafa lagi. Pegang dulu, pegang aja dulu. Ya. Oh ya. Beres. Ayo, simpan dulu. Bereskan. Alat tulisnya dibereskan. Cepetan. Belum. Dari sana tuh, dari OHP. Ayo. Udah siap belum semuanya? Nanti dulu, jangan gendong dulu. Kan belum doa. Jangan gendong dulu tasnya, kan belum. Mau doa dulu, jangan gendong dulu. Andini, jangan digendong dulu tasnya. Ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berdoa. Rapiki. Haki wa tawasau bis sabri. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali, Rafa. Ibu yang pilih ya. Ayo, kelompok yang rapi boleh pulang. Kelompok yang duduknya rapi boleh pulang duluan. Kelompok 3. Nanti piket ya. Jangan pulang dulu. Ayo, salim. Kelompok 2. Tunggu, saya mau dulu.
Di sini aja, kayaknya udah selesai. Kayaknya udah selesai di atas. Ayo cepetan Sandi. Udah. Dia mau sholat sendiri di sana. Ya deh. Piket. Besok ya Bu ya.